Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Ananda Yuda, SPT MAGR. Saya dosen Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bojonegoro. Di sini pada kesempatan kali ini saya diberi amanah oleh Dekan Fakultas Pertanian untuk mengampu mata kuliah. Di antaranya yang pertama ada dasar ilmu tanah, kemudian ada manajemen mutu agribisnis, kemudian ada kebijakan pertanian. Nah, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait yang pertama ini, yaitu mata kuliah dasar ilmu tanah, di mana mata kuliah ini mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah AGB 1206. Untuk capaian prodi ya, CPL prodi kewajiban mata kuliah ini, yang pertama mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri dan terukur. Yang ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik. Berikutnya, kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Poin berikutnya, mampu melakukan keterampilan dalam kegiatan di laboratorium, mampu menguasai agroteknologi, mulai tata kelola lahan, pertumbuhan tanaman, perkembangan tanaman, dan penanganan pasca panen. Poin berikutnya, menguasai konsep agroteknologi mulai dari tata kelola lahan, pertumbuhan tanaman, perkembangan tanaman, dan penanganan pasca panen. Oh ya, untuk mata kuliah dasar ilmu tanah ini SKS yang dibebankan ke mahasiswa yaitu ada 2 SKS. Untuk capaian mata kuliah CPMK, yang pertama, mampu menguraikan secara sistematis, teoritis, yuridis terhadap permasalahan degradasi tanah yang ada di Indonesia. Ya, yang kedua, ini mampu mengimplementasikan berbagai jenis tanah dan klasifikasi tanah terhadap suatu komoditas secara mandiri, terukur sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kemampuan evaluasi. Poin yang ketiga, yang terakhir, mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan kesuburan tanah secara tepat sesuai dengan konsep agroteknologi. Kemudian adapun sub CP mata kuliah ya, ada 14 sub capaian mata kuliah. Yang pertama, memahami dan mengetahui aturan perkuliahan, jelas tentunya, dan menafsirkan cakupan materi kuliah dan model pembelajaran, sistem evaluasi dan penilaiannya, kemudian mampu menafsirkan
mengenai tanah. Yang kedua, menjelaskan profil tanah, proses pelapukan batuan dan mineral, perkembangan profil tanah, serta faktor-faktor pembentukan tanah. Yang ketiga, menjelaskan tekstur dan struktur tanah, konsistensi, pori tanah, udara, dan air tanah. Yang keempat, mengidentifikasi warna tanah, lingas tanah, dan suhu tanah. Yang kelima, menjelaskan pengertian air tanah, pembagian air tanah, cara pengukuran kadar air tanah, serta fungsi air dalam tanah. Yang keenam, menjelaskan lingkungan hidup tanah, jasad mikro tanah, aktivitas jasad mikro, pelapukan bahan organik tanah. Yang ketujuh, menjelaskan seluruh sifat biologi tanah, yaitu komponen humus tanah, distribusi bahan organik di dalam tanah. Yang kedelapan, menjelaskan tentang mineral liat tanah, struktur mineral liat, pembentukan mineral liat. Yang kesembilan, mengidentifikasi larutan tanah, koloid tanah, serta peran pH tanah. Yang kesepuluh, menjelaskan dan mengklasifikasikan jenis unsur hara yang ada di dalam tanah. Yang ke-11, menjelaskan serta mengklasifikasikan sistem klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah, sistem USDA, klasifikasi tanah sistem FAO atau UNESCO, dan klasifikasi tanah modern. Menjelaskan yang ke-12, menjelaskan tentang pengelolaan tanah, kemampuan lahan, klasifikasi kesesuaian lahan, pengapuran tanah, pemupukan, serta pengawetan tanah dan air. Yang ke-13, menjelaskan terkait tanah yang ada di Indonesia dan mampu mengimplementasikannya terhadap komoditas yang sesuai. Kemudian yang ke-14, mengimplementasikan pengelolaan tanah untuk produksi yang berkelanjutan. Jadi itu ada 14 CPMK, sub CPMK yang mahasiswa pelajari. Selain 14 materi pokok tadi yang harus dikuasai oleh mahasiswa, ada dua lagi pertemuan, yaitu ada UTS dan UAS, di mana untuk kriteria penilaian dari UTS, UAS, kuis, dan tugas itu masing-masing. Yang pertama ada kuis dulu ya, kuis itu 15%. Untuk tugas itu 20%. Kemudian UTS 25%. Untuk UAS persentasenya yaitu 40%. Maka dari itu mata kuliah dasar ilmu tanah ini wajib diambil oleh mahasiswa di semester 2. Apa sih tujuannya untuk mata kuliah dasar ilmu tanah ini? Ya, mata kuliah dasar ilmu tanah ini memberikan pemahaman tentang konsep tanah di bidang pertanian, bahan penyusun tanah, proses pembentukan tanah, sifat dan ciri tanah, baik fisik, kimia, maupun biologi tanah. Kemudian ada peranan mineral, bahan organik, dan air di dalam tanah. Ada juga klasifikasi dan survei lahan, perbaikan atau remediasi tanah dan lingkungan hidup, serta pengelolaan tanah bagi produktivitas pertanian yang berkelanjutan. Nah, adapun beberapa jurnal atau pustaka yang referensi yang saya pakai, yaitu ada yang pertama dari buku ilmu tanah dasar. Ya, buku ilmu tanah dasar
dan pengelolaan dari Profesor Insinyur Muhadjir Utomo, MSc, PhD dan kawan-kawan. Kemudian ada ilmu tanah dari CV Widina Media Utama. Kemudian ada Gusmara 2016, bukunya Dasar Ilmu Tanah. Ya, ini Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Kemudian ada juga dari Hanafiah 2007, Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Ini terbitan Raja Wali Pers Jakarta. Untuk media pembelajaran yang kami gunakan yaitu ada laptop, LCD, papan tulis, dan spidol. Oke, itu tadi pemaparan singkat dari saya dan juga mata kuliah Dasar Ilmu Tanah. Selanjutnya langsung saja ke materi. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang klasifikasi tanah atau klasifikasi lahan. Nah, seperti apa kita akan mulai. Ya, baik. Untuk pengertian klasifikasi tanah atau lahan, ini merupakan potensi dari suatu lahan untuk penggunaan dari sistem pertanian secara umum tanpa mengetahui penggunaan untuk jenis tanaman-tanaman yang tumbuh di atas permukaan lahan ataupun pengelolaan dari lahan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu dari adanya klasifikasi lahan, yaitu agar potensi dari lahan tersebut dapat berproduksi secara maksimal sesuai dengan kemampuan dari lahannya. Ya. Kemudian struktur klasifikasi kemampuan lahan terdapat 3 kategori, yaitu kelas, subkelas, dan satuan atau unit. Pengelompokan di dalam tingkat subkelas didasarkan pada jenis faktor penghambat yang terdapat 4 jenis utama penghambat, yaitu ada yang pertama apa teman-teman? Bahaya erosi, yang kedua kelebihan air, yang ketiga yang keempat pembatas iklim. Ya, betul sekali, ada 4 jenis utama penghambat. Kemudian uraian kelas kemampuan lahan, ini kelas kemampuan lahan adalah kelompok unit ya. Jadi dikelompokkan. Kelompok unit lahan yang memiliki tingkat pembatas atau penghambat yang sama jika digunakan untuk pertanian yang umum. Kelas kemampuan lahan menurut United States Department of Agriculture atau yang biasa disingkat USDA ya, dibedakan menjadi 7 kelas. Nah, kelas kemampuan pertama ini kelas kemampuan lahan ya. Ada memiliki ciri-ciri tertentu ya atau sifat-sifat dan kualitas sebagai berikut. Yang pertama, terletak pada topografi datar atau di kemiringan lereng kurang dari 3%. Kemudian kepekaan erosi sangat rendah, tidak mengalami erosi, mempunyai kedalaman efektif yang dalam ya. Yang kelima, umumnya berdrainase baik. Yang 6, mudah diolah. Kemudian ada kemampuan kelas 2. Hambatan atau ancaman kerusakan pada lahan kelas 2 adalah salah satu atau kombinasi dari faktor berikut. Lereng yang landai atau berombak, kemiringannya lebih dari 3% sampai 8%. Kemudian yang kedua, kepekaan erosi atau tingkat erosi sedang. Kemudian yang ketiga, kedalaman efektif
sedang. Struktur tanah dan daya olah kurang baik. Salinitas sedikit sampai sedang. Ini yang kemampuan kelas 2. Kemudian kemampuan kelas 3. Yang pertama, lereng agak miring atau bergelombang. Kemiringannya lebih dari 8 sampai 15%. Kemudian kepekaan erosi agak tinggi sampai tinggi atau mengalami erosi sedang. Selama 1 bulan, setiap tahun dilanda banjir, ya. Selama waktu kurang lebih dari 24 jam. Lapisan bawah tanah yang permeabilitasnya rendah. Kedalamannya dangkal terhadap batuan, lapisan padas, keras atau disebut henpan, lapisan padas rapuh, fragipan, atau lapisan liat padat kleipan yang membatasi perakaran dan kapitalis simpanan air. Kemudian ada kemampuan kelas 4. Yang pertama, lereng yang miring atau berbukit, ya, kemiringannya lebih dari 15% sampai 30%. Kemudian kepekaan erosi yang sangat tinggi, pengaruh bekas erosi yang agak berat yang telah terjadi, tanahnya dangkal. Kemudian yang terakhir ini kapasitas menahan air yang rendah. Masih kemampuan kelas 5, ya. Kemudian kemampuan kelas 5, penghambat atau kerusakan yang tidak dapat dihilangkan berupa salah satu faktor-faktor berikut, yakni lereng curam, bahaya erosi berat, telah tererosi berat, berbatu, zona perakaran dangkal, kelebihan air atau kebanjiran, kapasitas menahan air rendah, salinitas atau kandungannya Na tinggi, iklim tidak mendukung. Jadi untuk kelas kemampuan 5 ini semakin tinggi kelasnya kayak tidak cocok untuk ditanami karena iklimnya tidak mendukung. Salah satu dampaknya. Nah, kemudian lagi ada kemampuan kelas 6, ini lebih ekstrim lagi, ya. Lereng curam, ya. Faktor-faktor kemampuan kelas 6 berikut ini, ya. Lerengnya curam, bahaya erosi berat, zona perakaran dangkal, serta kelebihan air atau kebanjiran kalau lagi musim hujan. Karena kapasitas menahan airnya rendah. Jadi karena lerengnya curam, sehingga sangat riskan sekali kalau ditanami tanaman untuk kelas kemampuan lahan yang ke-6. Nah, yang ke-7 ini lebih curam lagi, ya. Beberapa penghambat atau bahaya kerusakan yang berat dan tidak dapat dihilangkan. Jadi kemampuan kelas ke-7 ini yang terakhir, ya. Lerengnya sangat curam. Kemudian yang kedua, mengalami erosi yang sangat berat, kandungan garam dan Na-nya tinggi, tanah selalu tergenang, iklim yang tidak mendukung, pembatas-pembatas lain. Jadi semakin kemampuan lahan kelasnya naik, ya, itu kurang bagus untuk ditanami suatu tanaman. Nah, dari sekian tadi materi bersumber pada buku yang pertama, yaitu buku Ilmu Tanah Dasar dan Pengelolaan dari Prof. Insinyur Muhadjir Utomo, MSc, PhD, dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua ada buku Ilmu Tanah dari CV Widina Mediatama. Jadi teman-teman nanti kalau punya uang sisa lebih
bisa sesekali lah membeli buku bacaan untuk menunjang perkuliahan teman-teman. Ada pertanyaan dari sini sebelum saya akhiri? Atau saya yang tanya ke teman-teman? Jadi memang untuk apa sih klasifikasi lahan ini tujuannya? Ya, tadi di awal sudah saya jelaskan kembali ya. Untuk tujuan dasar adanya klasifikasi lahan ini itu agar potensi dari lahan tersebut ini dapat berproduksi jika ditanami suatu tanaman dan tanaman tertentu ya. Misalkan yang kita butuhkan saat ini yaitu tanaman pangan kan, seperti padi, jagung, gandum dan lain sebagainya. Itu agar produksinya maksimal untuk pemilihan lahan-lahan tersebut, klasifikasi lahan tadi ya. Itu maksimal. Apakah tidak bisa Pak yang di lereng curam tadi ditanami? Bisa, tapi apakah maksimal? Ya kan? Tetap bisa tapi tidak maksimal, teman-teman. Tetap bisa. Lalu bagaimana Pak jika dibuat terasering misalkan seperti itu? Ya, ada yang tanya gitu, kalau kelas sebelah kemarin ada tanya gitu. Ya bisa, tapi alangkah baiknya itu klasifikasi tanah yang paling bawah. Yang klasifikasi kelas lahan yang pertama, yang 1, 2, 3, 4 itu bagus. Kalau sudah masuk ke 5 tadi sudah mulai lerengnya miring ya, kemiringannya luar biasa. Jadi butuh power atau butuh energi lebih ya untuk mengolah tanah itu ya. Butuh effort lah namanya, butuh effort yang lebih dari biasanya. Jadi itu fungsi ataupun tujuan dari klasifikasi lahan. Oke, baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita bisa akhiri pertemuan perkuliahan pada hari ini ya. Kita lanjutkan pertemuan di minggu depan ya, minggu berikutnya. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman mahasiswa sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.